kenal NM dari nol, dari bener-bener nol. Dia belum jadi apa-apa. Terus berteman sama gue. Ya, gue tuh udah tahu banget karakter dia dari zaman dulu. Jadi gue udah nggak aneh kalau sekarang dia kayak suka tantrum, suka gimana-gimana. Gue udah nggak aneh. Maksudnya, udah tahu lah. Maksudnya dia kayak gimana. Jadi gue tuh kalau ada orang yang kena masalah sama dia, gue cuma menikmati gitu. Dulu kan lu temenan, berarti sekarang udah nggak temenan? Udah lama, gue udah sekitar 6 tahunan, gue udah nggak, bahkan gue udah putus komunikasi, gue blok-blokin semuanya. Terus netizen bilang katanya gue dilepeh, gue ditendang. Nggak ada sayang, aku yang ngeblok beliau, aku yang apa-apa sama beliau, udah aku pergi. Nah, Kak Fitri sama Kak Dr. Reza ini, dia berani speak up. Orang yang pertama kali berani ngelawan dia. Pulang-pulang dari Jepang, dia maki-maki gue. Semua kebun binatang keluar dari mulutnya kayak, anjing lu apa segala macem, lu nggak tahu diri, lu nilep duit gue ya 11,5 juta. Nilep. Aduh. Api-apian ini. Apa-apaan? Apa-apaan ini? Kok kamar gue jadi begini sih? Lu harusnya berterima kasih Bang sama gue, Bang. Ini kenapa tiba-tiba dibobok jadi ada jendela nih? Ini kamar gue kemarin juga ada jendela. Iya kan biar ada ventilasi udara. Jelek. Balikin seperti semula. Nggak bisa dong, kan direnov. Satu-satunya dari dekor ini yang bagus cuma ini doang nih. Ada Vivo, ada minuman ini nih. Masuk. Tapi kenapa tiba-tiba dirapin begini dah? Iya, jadi kan kamar lu tuh gede, Bang. Nah, gue tuh ini kenapa ditutupin ini? Nggak ditutupin, ini stiker. Kan ini keluarga lu semua. Ada makam Faisal ya di belakang. Ini tuh karena kamar lu gede, jadi gue tuh naruh sofa gue di sini, biar gue tuh bisa nerima tamu teman-teman gue datang ke sini. Jadi gue minjem kamar lu, Bang. Kan solusinya sofanya tetap di sini. Lu nya di sini. Itu kan lebih solutif dah. Iya kan sofanya di sini, biar gue di sini. Enggak, tapi jujur. Lu istri gue dari masa depan ya? Saya sore. Enggak gitu. Oh, halo. Ini mana sih kamarnya Dela? Mas ketok. Ini Dela ya? Enggak konsep bertamu itu di depan ngetok dulu, tok. Ini kamar Dela bukan, enggak masuk dulu. Mohon maaf, kagak ada pintunya. Bener sih. Bener. Delanya mana, Bang? Ini? Oh, ini Dela. Cantik kayak gini masih nggak tahu. Enggak, cantikan dia sih kayaknya. Lucu lu. Duduk silakan, Mas. Bang. Boleh duduk? Ini. Boleh. Duduk. Ini sempit banget, kayak kamar-kamar di Kalibata City. Sempit lah, orang masih 17 tahun nih kan. Aku juga 17. Enggak percaya. 17 jahitan. Duduk Karian, kenalin. Iya. Bang Firza ini Karian. Iya. Saya Firza Karian ini Logika. Firza. Iya. Aku Karian, kamu Kak Roma. Asli. Ini siapa ini? Mohon maaf nih. Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Terlalu banyak orang asing masuk sini. Ini siapa nih? Ini kan jadi ruang tamu gua kan Ruang tamu. sekarang. Kamar lu gua pinjem dulu ya, Bang ya. Boleh. Jadi Rian ini adalah sahabat aku. Iya. Dia itu Ngondek banget ya sih gue? Iya, laki dong. Enggak kan, Laki dong. Gimana? Laki itu kalau berdiri gini. Anjay. Pas ada dikaget-kagetin, kunci. Duduk lagi kayak tadi. Duduk lagi. Ada cewek lewat godain. Terus Laki banget. Laki banget. Ada cowok ganteng lewat godain. Beliau ini jadi siapa? Bang Firza Karian ini sebenarnya basicnya adalah makeup artist nggak sih? Iya, aku tuh makeup artist. Makeup artist. Sebenarnya gue tuh tadinya pengen Karian tuh make upin Firza biar agak opa-opa Korea gitu loh. Aduh, kayaknya butuh berapa kilo foundation. Iya kan ya? Iya. Kalau udah berkilo-kilo muka saya maju segini, Mas. Kayaknya majuan. Lucu ya si Firza, pantesan mahal. Iya kan? Mahal banget. Kok bisa bocor sih anggarannya? Makeup artist. Makeup artist maksudnya apa yang di stasiun TV gitu? Kan biasanya aku personal makeup artist. Celebrity makeup artist. Celebrity. Iya. Celebrity makeup artist. Jadi tapi berarti kecantikan selebriti ada di tanganmu, Mas. Ya, di tangan para makeup artist. Walaupun memang artis-artis sudah cantik sih. Dasarnya udah cantik. Cari aman kita. Emang cantik jelek. Ada. Wow, siapa itu? Ya kelihatan kalau misalkan jelek ada. Ya. Siapa aja Kak?
Nunjuk gua itu. Jadi aku tuh dulu pertama kali pegang artis itu penyanyi dangdut. Nah, jadi dia itu booming tahun berapa? Aku juga kayaknya apa ya? Udah lama banget pokoknya itu Trio Macan. Pas lagu Iya apa ya? SMS bukan Trio Macan. apa? Trio Libel. Enggak, bukan. Trio Libel beda lagi. Siapa lagi? Bang WA siapa ini? Bang Bang SMS siapa? Itu Trio Macan emang? Trio Macan pertama kali dia booming, terus udah langsung aku jadi makeup artistnya dia. Terus aku juga kebawa deng setelah Trio Macan. Terus aku tiba-tiba ketemu Ayu Ting Ting. Ya, aku Ayu Ting Ting itu kenal dari umur dia itu masih umur 15 tahun. Nah, sebelum naik berarti namanya? Belum. Jadi kebayang ya berarti umurnya Karian berapa? Dia kan ini Apa? eksploitasi anak semua. sudah umur 3 tahun udah suruh kerja. Mulutnya licin kayak perosotan bencong deh. Kita mau Ayu Ting Ting sebelum naik namanya. Ya waktu itu Ayu Ting Ting masih kayak aku tuh udah lama gak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu di salah satu stasiun TV, dia masih jadi host kalau misalkan ada lagi break tuh iklan, terus dia tuh jadi MC pas MC off air. MC ya pas off airnya. Ya pas off airnya, terus dia muncul, terus mohon maaf terima kasih. Minum. Ini rumah tamu kan. Ini minumannya apa? Ruang tamu aku itu banyak. Baca apa itu namanya? Brockman. Itu. Gin introduction. Oh, ini ada flavornya. Iya. Ada flavornya. Ini enggak bentar, cheers dulu. Jarang loh ada gin tapi ada rasanya loh. Kalau gin iprit kayak gini pasti rasanya ada. Ntar ya, kita coba dulu ya. Cobain. Aku kan pecinta gin ya. Ya. Aku pengen ngerasain ini harus kalau makan itu harus minum minuman gini terus dinikmati. Harus diresapi. Enggak, masa habis makan semut ya? Kayak gacor. Burung tuh kalau habis makan semut. Ngambek jadi. Jangan gitu bang, teman gue jauh banget datang ke sini. Enak sih ini. Enak ya? Sih, enak banget ini. Gak ngerti gue nyimakin orang gitu. Enak jujur Li, ini enak. Ini enak. Jadi ya memang enak banget. Enggak, abis itu Lanjut. dari make up lanjut ini. Iya. Ya udah. Terus Ketemu habis Ayu itu, Ting Ting, ketemu di stasiun TV. Ayu Ting Ting, terus tiba-tiba dia nyamperin aku, masih inget aku nggak? Karena waktu itu kan usianya masih kecil kan. Jadi gue setelah dia umur 17 tahun, apa 2 tahun kemudian nggak ketemu, siapa Ayu katanya Ayu Ting Ting. Oh dulu kita di satu manajemen. Nah habis itu oh iya Ayu ya, oh iya dulu masih kecil banget. Sekarang aku mau bikin lagu gitu, lagu alamat palsu gitu. Tapi lagi promo, Ade minta tolong dulu ya gitu. Ya Ade bayar ini Ade aja dulu gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, ayo kita berangkat bareng-bareng gitu. Tapi kan alamat palsu bukannya itu lagu udah lama banget. Udah lama banget. Baru viral kan? Nah baru viral itu organik memang. Nggak ada promo-promo gimana-gimana itu memang organik. Memang bener-bener ya. Ya organik lah gitu, belum kayak zaman sekarang bisa dipromosiin ya kan, ke TikTok lewat juga. TikTok segala macam. Kalau itu nggak bener-bener organik. Udah tuh dari situ singkat cerita aku tuh selalu make up tiap hari tiba-tiba lagu itu booming tuh, tiba-tiba di Dahsyat diputer kan Dahsyat puter lagu dangdut. Tiba-tiba karena almarhum Olga suka lagu itu diputer terus sama almarhum Olga. Nah dari situ tiba-tiba Ayu bilang lagu Ade booming gini-gini segala macam. Ya udah ntar juga kamu dipanggil. Terus dia sampai nangis-nangis, kok Ade nggak dipanggil-panggil, lagunya udah ramai banget, sabar ya gini-gini. Akhirnya sampai dipanggil ke stasiun-stasiun TV, disitulah mulai namaku juga jadi ikut naik. Setelah dari situ banyaklah artis-artis yang cari aku untuk make up. Jadi kayak, cari make up sekarang, dari cari alamat cari make up. Iya. Terus akhirnya kayak Astrid Tiar, terus Luna Maya, terus Aurel, Ashanti, terus Rosa sempat beberapa kali juga. Terus banyak lah. Tuh, jadi ya berangkatnya dari makeup artis. Tapi kalau nggak salah rambutnya Ayu Ting Ting itu Kerlian itu tuh dari Karian. Oh iya. Kerli yang mana dah? Ada nanti di sini nih. Ada mana gambarnya? Di sini. Jadi enggak, saya mau ngeliat beneran ini, saya beneran nggak tahu yang mana gambarnya. Jadi video klipnya Asik itu dulu itu kan memang pada tahun berapa itu kan memang alat rambut di Indonesia itu kan belum ini booming, kan. belum ada, belum lengkap, belum ditemukan. Iya, belum lengkap dan bahkan belum ada namanya hair stylist. Cuman ada makeup artist. Kalau lu make up lu harus bisa juga rambut. Jadi belum ada tuh profesi makeup tuh rambut-rambut kayak gini nih. Nah, tapi kan dia kalau nggak salah ini emang terinspirasi dari ini dah. K-pop.
Nah, gue tuh kan gak ngerti apa namanya, gue gak ngerti K-pop. Gue tuh orang kampung ya, gue bener-bener gak ngerti yang namanya ada K-pop, ada apa. Nah, cuman orang itunya, produsernya kasih referensi, ini begini ya, ini begini, gini. Gue ngeliat aja, oh yang di otak gue, oh K-pop itu pasti rambutnya keriting-keriting gitu kan. Nah, tapi gue bingung, keriting-keriting, kalau keriting-keriting biasa begitu kan kayaknya udah biasa. Gue cari gimana ya caranya biar keritingnya tuh, gue tuh pengen keriting-keriting yang kecil-kecil gitu, tapi gue bingung pakai apa gitu. Akhirnya gue kasih, lo tau kan jepitan buat tusuk konde yang panjang, itu ibu-ibu, gue ambil satu ini rambut, gue giniin, jadi gue lipat, habis itu gue hairspray, gue catok pakai catokan lurus, habis itu gue diemin, terus gitu lagi bikin lagi gue diemin dan hasilnya tuh kayak begitu. Orang di luar, nah setelah ini booming, muncullah catokan itu. Kalau sekarang dibilangnya catokan genteng. Dengan ada beberapa ukuran kan. Nah ini ukuran yang paling kecil, yang paling sedang gitu. Nah dari situ langsung orang berjualannya itu katanya ini catokannya Ayu Ting Ting, booming itu di Pasar Baru. Tuh ini catokan Ayu Ting Ting. Padahal gue nggak pakai catokan itu gitu. Padahal asli Ayu Ting Ting nggak pakai itu. Enggak. Iya. Jadi aku yang bikin. Dicatok didiemin. Lama nggak? Lama kan Ayu Ting Ting, Mulan Jamila itu aku bikin gitu. Selalu lama. Kadang-kadang Mulan kalau off air di luar kota, aku di pesawat bikin gitu sampai turun, baru turun aku catok nunggu sebentar, kalau dicatok udah disemprot udah cepet, tinggal dibuka truk gitu. Pasti keriting gitu. Jadi karena kalau dulu tuh kreativitas kita tuh bener-bener di ini kan kayak brand make up juga kan belum lengkap kayak sekarang. Highlighter lah, apalah dulu tuh bener-bener apa yang ada kita pakai gitu. Itu kan video klip itu kan ya dananya gede banget karena itu disponsori sama salah satu handphone ya lumayan punya nama gitu. Bukan Samsung. Ya buat Samsung ya. Masuk tuh Samsung. Lantang aja yang penting mah. Lantang aja dulu aja kan ya. Biar masuk ya. Biar masuk kita bener. Nah, habis itu udah tuh sama Samsung terus dan ini nggak main-main nih gue pikir kan. Terus pikir udahlah gue bismillah aja. Udahlah cek. Akhirnya booming SMS itu langsung langsung naik. Gitu. Makin lah Ayu tuh kan sampai sekarang nggak ada ya alhamdulillah dia tuh nggak ada redup-redupnya kan. Maksudnya ya walaupun diterjang gosip-gosip sedikit ini lagi naik lagi kayak gitulah. Gua pernah dikasih duit Ayu Ting Ting 5 juta. Kenapa? Ada waktu itu lomba stand up, jurinya Ayu Ting Ting. Dia nyawer gue 5 juta, baik ke orang itu. Oh, ini dia baik banget. Dia baik banget. Nasibnya aja kasihan sih. Ya nasib yang mana nih? Nasib yang mana? Ya udah itu aja sama. Tapi menurut gue ini apa namanya? Teh Ayu tuh tetap ingat orang gitu. Oh dia enggak. Nah kan gue menang, jadi gue menang lomba tuh jauh sebelum gue menang lomba kompetisi TV. Setelah gue masuk kompetisi TV, Mbak Ayu tuh masih mengingat nama gue. Makanya kata gue ini. Kamu ya gini gitu. Makanya kata gue Teh Ayu tuh inget banget gitu sama orang. Ya dia emang begitu. Walaupun aku udah nggak make up Ayu tuh sekitar 7 tahunan ya. Tapi sampai sekarang komunikasi aku masih tetap ini gitu. Waktu kemarin aku di Amerika pun dia video callan bisa sampai sejam. Bisa ini, lu kapan balik sih? Gini segala macam gitu. Masih komunikasi masih baik. Di Amerika make up Brad Pitt? Bukan. Ngapain lo? Make up Trump. Presiden udah jalur. Di Amerika ngapain emang? Apa aku ada kerjaan, Kerja apa tuh? Kerjaan. Kerja apa tuh? Ya, tapi kerjaan sih tapi bukan jual beli apam itu aja sih intinya. Titip. Kerjaan sesuatu. Iya pokoknya kerjaan sesuatu. Admin judul kamu. Na'udzubillah min dzalik. Enggak lah. Lama tapi di Amerika? 5 bulan. Tadinya cuma 3 bulan tapi ya udahlah sambil main sisanya gitu ya udah. Kehidupan di Amerika enak gak sih? Gue beneran belum pernah ke Amerika ya, ke luar negeri belum pernah. Enak sih. Cuman kalau gue kagak tahan udaranya karena gue katanya kesana kan lagi musim dingin banget ya. Dingin banget ya kayak? Iya pas pulangnya gue udah spring summer kan udah mau summer. Pas gue balik baru ada matahari. Kalau pas gue di sana udah beku. Musim dingin. Ih gak kuat deh gue orang kampung kan. Terus tiba-tiba ke daerah-daerah kayak begitu kagak bisa dah. Ramean apa sendiri dari Indonesia ke sana? Bertiga. Lu? Gue, temen gue nya lagi. Benar. Enggak, yang gue maksud tuh gue sama 2 teman makeup artis gitu apa gitu enggak. Ini beda jalur. Ada teman satu sama 1 teman artis. Enak ya Amerika? Karena aku kebetulan udah 2 kali. Waktu pertamanya hebat. Tahun lalu aku diundang sama orang hebat loh orang gini. Bener teman gue ke Amerika 2 kali. Tahun lalu aku diundang sama New York Fashion Week.
Jadi aku datang ke New York Fashion Week, terus tapi cuma 2 minggu. 2 minggu? Terus aku cuma di New York doang, dari di New York aku ke San Francisco. Nah, pas nyampe San Francisco aku jatuh cinta sama San Francisco kayak, oh bagus ya gitu. Ya udah, setahun kemudian kita balik lagi ke situ dan kita stay di situ bolak-balik San Francisco ke LA. Kita bolak-balik aja ke LA, San Francisco gitu aja. Terus ke Sidoarjo pernah? Ke Sidoarjo kebetulan ya kalau show of air artis sering. Ikut ke Sidoarjo. Gitu. Mbak Den ada? Paling jauh kemana? Pesawat? Aku paling jauh. Ke Padang kayaknya ya? Enggak. Jayapura sama Thailand ya. Aku belum sih keluar negeri. Aku Jayapura. Lah itu Thailand luar negeri. Iya baru satu maksudnya. Sama ini sama Mekah. Umroh. Kamu kalau kamu off air sama kayak stand up lah. Off air sama penyanyi dangdut itu kalau misalkan di Papua, misalkan Timika, Sorong, sampai ke Freeport segala macam. Itu tuh kamu tuh nggak sampai ke pedalaman-pedalamannya naik kapal lagi, naik pesawat kecil-kecil itu. Iya. Lu pernah ngalamin pasti kan? Gue ke Freeport kemarin. Iya, gue juga pernah. Anjing seru banget, Mbak. Oh iya. Iya, wah emang nggak tahu ya. Akhirnya gue tuh merasakan ternyata jalan traveler tuh enak ya. Emang iya. Ketemu orang baru, ketemu makanan baru. Makanya kalau ke Amerika tuh gue pengen gitu. Gue Freeport aja suka loh. Iya, gimana Amerika ya? Iya. Lama Freeport gue kemarin dinginnya 10 derajat. Wow. Amerika tuh berarti berapa? Sempat sampai minus, sampai paling tinggi itu kadang kemarin itu 10, 9. Paling itu -3, -2. Ih, dingin banget ya? Iya, jadi makanya kulit tuh habis ngelupas. Kering ya? Iya. Sampai sekarang yang di kaki masih sisa sedikit. Sisa kulit-kulit lepas gitu? Lepas gitu. Karena kering banget. Kita tuh tiap hari karena kan mandi juga pakai air panas. Iya. Air panas. Ditambah juga kan udaranya kan jadi bikin kulit kering. Ya udah. Karian itu kan sahabatnya Lisa Mariana. Iya. Nah, aku lihat TikToknya Karian tuh kemarin sempat re-upload konten kalian berdua. Waktu zaman Lisa tuh kurus. Oh, itu podcast aku dulu namanya Bincang Beng. Gitu. Gimana? Bincang Beng. Gitu. Ya kalau di sini aman kan bilang bencong, ntar dikit aja. Iya, sensor aja semua. Dulu aku punya podcast namanya Bincang Bencong. Gimana tuh ininya? Nah, terusan tapi aku nggak ada studio kayak begini. Aku datang ke rumah-rumah kayak rumah Arafi, misalnya Andre Taulani, terus Lucinta Luna, terus bahkan NM dan lain-lain banyak episodenya. Terus itu udah tuh waktu itu aku interview si Lisa karena waktu itu Lisa tuh jadi co-host aku di Lambe Tura. Jadi ada Lambe Tura tuh kan dulu Lambe Tura suka siaran langsung live dari Instagramnya. Nah itu hostnya tuh aku. Nah si Lisa tuh jadi Mak Lambe-nya. Ceritanya talent dari Mak Lambe tutupin mukanya gitu seolah-olah. Oh itu dia. Ya. Nah terus seolah-olah itu ininya terus begitu udah tuh. Jadi nanti kita kenal di situ. Terus aku tanya-tanya, Beb, kok gini, kok gue bilang, kok lu cantik ya, badan kurus tapi tete lu gede banget gitu. Kenapa gitu? Ya gue tuh sakit hati tau. Nah dari situ gue tertarik. Kenapa lu sakit hati sehingga ngegedein tete lu gitu. Nah, gue tahu hati deket sini, tapi maksudnya sakit hati jut iya, gitu. Kayak ada urusannya jut. Nah yang gue takutin hatinya ketutupin tete. Nah itu. Benar, kalau gak ketutupan ngeri juga langsung hati. Nah dari situ udah tuh, yaudah kita abis kelar syuting kita langsung udah bikin podcast aja sama gue gitu. Duduk doang simpel gitu. Kurus banget kan. Kurus banget. Itu memang cakep. Dia ngeliatnya dulu kurus cakep. Cantik terus bener-bener kurus. Ya spek Ani Anino simpanan ya sih. Itu dulu. Kalau sekarang? Dulu Ani Anino simpanan no. Asoy. Karena apa? Ya gitu deh. Tapi deket banget Kak? Sama Lisa? Dekat banget. Enggak yang deket banget, tapi komunikasi Terus, sering gitu. Tapi sering. kalau kayak main bareng jalan gitu, seketemunya kadang-kadang ketemu di mana gitu. Tapi cukup dekat, kedekatannya cukup dekat gitu. Terus ya udah di wawancara di situ, terus aku posting lagi kan, tuh re-upload di TikTok karena aku tuh pengen bahwa dia itu sampai melakukan hal itu tuh dulu kena bully juga karena dia pernah sakit hati sama cowok terus berbagai segala macam terus akhirnya dia operasi dan dia mempercantik diri gitu segala macam. Ya udah aku posting aja ke situ. Terus ya udah terus akhirnya sekarang dia ada kasus kayak begini aku ngerasa kayak prihatin juga sih. Tapi kan udah keluar tuh hasilnya. Hasil menurut apa? Kalian gimana? Hasil nggak ngikutin hasil nih. tes DNA. Saya kan biar
kayak ini pengen tahu banget gitu. Soalnya tahu ceritanya kan Sebenarnya ceritanya tahu. Sebenarnya Pura-pura aja ya. Sebenarnya tahu kan udah gue kasih tahu. Iya, tadi di belakang ngobrol gitu. Apa kita ceritain yang di belakang aja biar lebih belak-belakan ya? Oke, nih ini dia langsung orangnya di studio Wow, sama gue. kita Nih, gue apa? Apa? Oh ini agak bipolar ya sebentar. Oke, bentar lagi lu telepon gue, ini gue udah mulai syuting. Pokoknya lu telepon gue sekarang. Oke. Terus abis gitu udah tuh. Nah, abis gitu tadi sampai mana? Mohon maaf. Bener nggak hasil tesnya Oke, itu? hasil tes DNA itu udah keluar kan bahwa katanya hasil tesnya tidak identik ya. Tidak identik, benar. Dengan laki-laki tersebut gitu kan. Dengan Firza. Bukan. Oh, bukan. Bukan, beda. Beda. Adalah, ntar saya sebutin. Dengan laki-laki tersebut katanya. Cuman ya dia bilang ya udahlah. Terus bilang ya kalau bukan anak dia mungkin anak tuyul gitu. Ya siapa lagi? Tuyul kan juga anak-anak. Masa anak-anak punya anak? Ya mungkin ya anak-anak kan sekarang udah bisa bikin anak-anak gitu. Iya benar. Ya kan? Udah berarti anak tuyul kan dia bilang gitu. Ya udah gue sih sekarang walaupun bagaimana ya gue namanya teman, gue support. Kadang walaupun gue banyak serangan dari netizen itu, alah dasar pembela gundik ini dia kan bisa gundik disebutnya, digundik disebutnya. Ngeliat komentar jahat-jahat bang. Tapi sekarang itu bersyukurnya si Lisa ini bukan dihujat lagi. Sekarang malah banyak orang yang mencintai dia karena dia tuh lucu sekarang. Jadi lucu, bahkan diundang-undang di acara-acara komedi segala macam. Jadi gue lihat tuh sekarang komen-komennya itu semangat ya Dut, semangat ya Lisdut. Iya, sekarang komenannya udah kebalik, positif gitu. banget. Tapi seru bacain yang waktu awal-awal orang ngeliat. Itu seru udah bacain. Iya. Sumpah gue ngeliat, buset ada ogoh-ogoh. Iya, Ada yang bilang ogoh-ogoh. dibilang toren air yang gede itu. Dibilang apa lagi, tapi dia orangnya ya sesantai itu walaupun gue tahu dia di dalam hatinya pasti nangis. Berat sih bebannya dikatain orang se-Indonesia. Nangis gitu segala macam. Cuman sekarang dia udah lebih kuat, gue bilang gitu. Gue selalu kasih semangat terus bilang kayak ya udah lu memang di dunia entertain kayak begini memang kayak begini. Tapi gue tuh salut banget sama Lisa karena dulunya kan dia di komen head kan. Tapi sekarang tuh dia udah berdamai gitu sama dirinya dan netizen. Jadi itu sekarang komennya jadi positif dan malah dijadikan bahan apa ya komedi juga, gitu ya. Ya itu banyak banget di meme-meme India. Gue yakin banget itu palanya tapi kan pasti. keren langsung jadi BL loh. Tapi dia tuh orangnya nggak baperan, dia tuh malah ketawa-ketawa sendiri kalau ngeliat kayak begitu. Terus gue bilang, lu itu antara stres tapi gila sih sebenarnya gitu. Udah gila. Oh, tapi enggak, pada dasarnya orang tuh kalau misalkan masalah tuh terlalu ditumpuk terus begitu, akhirnya menjadi terbiasa. Iya. Kalau udah terbiasa tuh pasti damai gitu ya, berdamai. Kan sekarang dia udah mulai berdamai sama dirinya yang darinya dia kurus, cantik gitu sekarang dia ya udah lama sekarang ya makanya. Jadi awalnya tadinya tuh nggak pernah bikin konten-konten komedi. Akhirnya gue telepon Lisa, udah deh mendingan kita bikin konten komedi. Terus siapa tahu kita banyak orang-orang juga yang lebih simpatik sama kita. Gue bikinin lah konten komedi, gue selalu ngonten sama dia, ya kan? Konten-konten itu tembus di 5 juta, apa viewersnya segala macam banyak gitu. Terus akhirnya sekarang orang ininya jadi memang komedi, Lisa tuh jadi lebih lucu. Jadi banyak banget sekarang orang-orang yang support dia jadinya. Orang dia terakhir juga datang ke acara ini kok, acaranya Majelis Lucu. Iya. Coki sama Tretan. Itu Majelis Lucu. Aku ngelihat itu apa sih Majelis Lucu itu? Itu kayak manajemen stand up komedian gitu. Isinya ada orang-orang Coki Pardede gitu-gitu. Tapi lu re-upload di TikTok tuh bukan karena sensasi kan nggak? Oh enggak dong, karena emang temen aja. Gini loh, aku pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa si Lisa itu dulu nggak segemuk itu, pernah kayak begini loh badannya gitu. Terus jadi ya kalian nggak usah terlalu menghujat-hujat gimana. Suatu saat benar dia akan balik kayak begini, lu mau apa? Gitu. Iya. Itu doang sih, nggak ada aku panjat, aku gimana, nggak ada. Kalau aku panjat mah aku nggak pernah ini, malah kadang-kadang Lisanya yang mak ngonten yuk mak gini, ayo cepetan dong gue nyamperin ke tempat lu gini. Gue mah nggak pernah kayak ngajak duluan, dia selalu yang, ayo dong mak bantuin gue ngonten, gue bingung bikin apa ya gini, ntar aku yang bikin ininya gitu, ya udah kayak gini, ya udah. Gitu. Karena Lisa kan memang bukan konten kreator. Benar, jadi setuju. Dia aku ajarin gini loh Lis, gini gitu. Tapi emang dulu kerjanya apa sih dia? Gue nggak tahu dah. Oh dia dulu itu
Model. majalah pria dewasa. Hal-hal yang panas-panas. Iya, hal-hal yang panas-panas gitu. Semenjak sudah agak gemuk menjadi dingin Iya, dirinya. menjadi dingin karena bagaikan kulkas 2 pintu. Bagaikan enggak lebih ke 4. Kulkas-kulkas Korea. Kulkas Korea ya. Dia udah pribadi yang berubah gitu dari yang dulu cuma model dewasa sekarang udah bermain di komedi. Nah, ya itu juga menurutnya satu hal yang positif sih menurut gue. Karena bahkan Coki Pardede aja kan ngundang dia gitu-gitu. Bahkan anak-anak stand up comedy juga ini dia. Berarti anak-anak itu merasa bahwa oh Lisa itu punya potensi loh untuk ke situ gitu. Benar. Makanya aku selalu bilang lu latih lagi. Bisa, lu bisa karena ya jangan kurus cepet-cepet aja lu. Karena kalau udah kurus nggak lucu lagi. Udah lucu, udah gemuk tuh udah lucu dia. Iya, Tapi bisa jadi rezeki dia di dunia entertain tuh karena badannya yang sekarang lucu gitu. iya, tapi dia kan udah potong lambung bang, sekarang udah potong. Karena bayangin aja, Del. Ada orang ucuk-ucuk badannya gemuk. Saya dihamilin. Kita kan kayaknya gak ada yang mau dah. Gitu pasti kan mikirnya. Iya. Makanya jadi lucu diolok-olok satu Indonesia. Makanya sekarang kan dihina katanya, mana mau itu laki-laki itu sama lu badan lu aja kayak Toren Pink gitu. Iya. Padahal dulu cantik makanya banget. aku tunjukin tuh si Lisa itu pas dulu tuh kayak begini loh gitu. Jadi makanya jangan ini gitu. Jadi biar terlalu giringan opininya biar nggak terlalu ini. Tapi ya udahlah itu orang kan. Tapi kadang-kadang kan itu juga bukan orang bang, itu buzzer nggak tahu Bener sih. orang nyata enggak. Bener sih. Tapi ini enggak. Lu kan dekat sama ini si Mbak Lisanya. Pernah nggak lu nanya dia emosi apa enggak gitu? Emosi, kalau sama netizen dia nggak pernah emosi. Terus karena dia udahlah, gue mau orangnya ketawa-ketawa aja. Dia kan ketawa-ketawa aja sebenarnya. Cuman kalau kayak yang kemarin hasil tes DNA-nya terus tiba-tiba negatif, terus dia itu kayak bener-bener kayak terpukul. Kamu lihat kan nangis-nangis di TikTok, segala macem. Gue pun kayak ikut sedih kok bisa sih gitu-gitu. Karena kan dia cerita, oh gue tuh begini. Dia tuh cerita kejadiannya seperti apa, bla-bla segala macem. Kalau antara temen kita lebih deket kan. Dia menceritakan semuanya gini. Emang bener Lis, ya masa lu logika aja, emang gue hamil sama tuyul gitu. Terus bilang oh ya udah, aku juga nggak mau ikut campur urusan hukumnya kan, karena itu urusan mereka gitu. Aku cuma sebagai teman cuma ngedengerin aja, ya udahlah. Berarti kemarin pas hasilnya keluar, terus hasilnya begitu, si Lisa udah kayak ya udahlah biarin aja bodo amat gitu. Iya, dia karena ya udahlah. Tetap ini dia, tetap dingin. Iya. Walaupun di luar panas, dia tetap dingin. Seperti ini nih. Masuk. Emang itu dingin? Vivo Fire and Ice. Emang ada dinginnya itu? Iya, jadi panas di dalam, dingin di luar. Jadi pas dicolok, anget ya kan, pas dikeluarin dingin. Pokoknya anget banget, bisa jeplok telur gitu pasnya. Gue pernah nyobain nih yang ini nih. Yang mana? Yang ini. Ini. Iya. Kalau misalkan mau tahan lama yang ini, karena tebal. Nah kalau misalkan pengen berasa nggak pakai ya 0,1. For every fantasi. Tepuk tangan gitu. Oh iya. Nah, jadi kan enak tuh motor gitu. Tapi kalau kalian fantasinya gimana Kak? Kalau masalah gitu. Seksualitas. Yes. Oh, fantasi. Gue boleh bagi lagi dong, aus banget. Boleh. Ih, gila dia mau alkoholik ya. Enggak, dikit doang. Laki Bang. Oh laki ya. Ya jangan kenal. Itu Mas ditanya itu. Dia ngeliatin saya. Ya saya kan liatinnya laki. Bukan gue kayak mau dimangsa, sumpah dah. Sumpah, ini jadi episode pertama kalau jadi episode Fantasi gue. Nah, Iya. Oke, fantasi gue dalam ini kan, dalam Seksualitas. Dalam seksualitas, gue pernah bercinta di atap rumah. Di apa sih namanya? Rooftop gitu. di atap rumah, sumpah di pikiran gue bener di genteng. Nggak, di rooftop. Kayak Panas dong. jangan banyak gerak, ini geser bocor gitu. Lu tau gak, gue di atas rooftop, terus habis itu gue video call sama teman gue. Udah teman gue nontonin deh gue gitu. Ya udah, ditontonin sama teman gue di video call itu. Yang lu tau di video kalau kan ditontonin di bawah juga orang berjejer itu. Bukan, ada lagi satu pengalaman gue. Jadi gue nginep di salah satu hotel di Bandung, terus habis itu udah tuh. Gue nggak tahu kalau di sebelah hotel itu tuh ada hotel lagi, nggak kelihatan karena itu gedungnya itu kayak kaca-kaca gitu. Nah pas gue pengen outdoor gitu di balkon. Nah, udahlah gue biasa minum dulu lah, biar hangat gitu kan. Udah habis minum gue keluar tuh, cuk. Akhirnya gue di outdoor dong. Pas selesai gue baru sadar, anjing, ternyata itu kamar-kamar orang yang kaca-kaca itu. Ternyata itu kamar-kamar hotel. Itu di mana? Di Bandung.
Jadi Berarti itu udah ada yang videoin masuk Twitter tuh bang. Enggak, gue tuh mikir pasti emang udah ada yang lihat, pasti karena mabuk, nggak sadar. Iya mungkin kali ya. Kayaknya. Tapi sampai detik ini gue tunggu-tunggu belum launching tuh. Apa? Videonya. Gue videonya belum launching. Nggak menarik. Belum launching udah dilihat. Nggak laku ini mah apa sih? Menarik loh, gue liar banget di situ. Liarnya seliar apa? Iya liar gue. Nahan kipas AC gitu. Kipas AC. Tapi gue nggak bisa sama orang yang nggak punya rasa gitu. Makanya gue menikah gue. Anaknya udah berapa? Anak aku 2. Dia udah menikah anak 2. Iya. Anak 2. Tapi kayak belum menikah ya, kayak Masih bujang ya? Gue pikir masih bujang tau. Kalau Itu dia lagi hamil lagi tuh. Nih. Nah. Balik lagi ke Lisa Mariana. Yes. Akhirnya dia berdamai aja apapun yang terjadi udah terjadi. Apapun yang terjadi dia berdamai, dia bilang ya udahlah, gue walau alam aja, gue gak pernah mau kayak gimana. Sekarang gue lanjutin hidup gue sama anak-anak gue, terlepas nanti gue mau di gimana ya udah urusan yang di atas aja, dia udah pasrah. Tapi gue rasa sih kakinya udah selangkah masuk entertain sih. Iya sih, gue juga feelingnya gitu karena menurut gue dia tuh lucu. Iya. Lucu dengan kegoblokannya. Iya gitu. bener sih. Katanya menyimpan bukti-bukti di otaknya katanya gitu, ngerekam sesuatu di otaknya. Udah gitu aneh sih. itu jawaban aneh. Iya. Kalau ngerekam di otak emang udah bukan bukti itu. Kemarin kan udah di interview kan soal pertikaian antara NM sama Gladys. Ya. Nah ini dia ini yang kepo banget gue mau tahu soal ini nih. Iya kenapa? Kan lagi panas nih. Setiap Kamis kayaknya lu selalu ada di Kok Kamis? kan sidangnya setiap Kamis. Oh iya. Iya, nggak setiap Kamis sih, pokoknya setiap kayak aku merasa kayak seru nih Kamis ini, yang datang siapa aku datang. Tapi kalau menurut aku kayak ini mah nggak seru deh, kayaknya yang datangnya ini nggak datang. Nggak kayak kemarin aku nggak datang gitu. Terus Karena yang datang cuma ya nggak ada, jadi yang datang cuma terdakwa dua-duanya sama ada saksi dari pihak bank ya kalau nggak salah, pihak bank, terus kayak udah kayak nggak. Tapi Kamis kemarin nggak datang, kemarinnya lagi ada. Aku ada. Kalau kemarinnya lagi aku ada karena waktu minggu kemarin tuh ada dokter detektif. Ada dokter detektif, so aku datang lah di situ pengen tahu. Gue tuh nggak tahu tuh, sebenarnya harus diusut dari depannya dulu tuh baru tahu permasalahannya. Kalau gue jujur tuh nggak tahu jelas ya. Gini, paling dengar gosip-gosip doang. Honestly, gitu. gue tuh nggak ada ikut campur masalah skincare. Jadi gue tuh yang gue sayangkan itu adalah masalah pembulian, kayak ngatain orangnya kulitnya abu-abu lah, begeng lah, apalah. Kulit orang abu-abu. Ya kan, emang ada kulit orang abu-abu. Gue nggak tahu sih, maksudnya ya yang dia tuduhkan ke dokter Reza itu katanya diduga dia menuduh dokter Reza mukanya abu-abu. Padahal kulit aslinya mukanya putih, celong, mulus, cantik. Kok dia dibilang abu-abu gitu? Sudah lo. Terus setelah itu ya gue tuh nggak suka kalau orang pembuli, soalnya gue juga pernah merasakan hal yang sama yang disamakan yang dirasakan dokter Reza gitu, karena dulu dia juga pernah melakukan hal yang sama gue. Udah sahabatan tapi kok tiba-tiba sekarang gue udah kenal NM dari nol, dia bener-bener nol, dia belum jadi apa-apa, terus berteman sama gue, ya udah layaknya berteman. Terus sekarang gue udah jadi, saat gue berteman sama NM itu gue udah jadi makeup artist, bahkan sama gue udah banyak di mana-mana. Enggak, nolnya tuh nol apa dia? Nol, belum jadi apa-apa. Masih di dalam beras gitu. Masih apa dalam dengkul? Masih di dalam beras, pokoknya masih belum apa-apa. Terus akhirnya udah dia dibantuin sama ada satu namanya Cynthia Rawan, bukan dibantuin, kayak Cynthia Rawana bilang ke gue, ini anak-anakannya mami gitu, temenin ya gitu. Jadi gue selalu nemenin kemana dia, gue temenin segala macem, ini. Udah bersahabatan deh. Terus tiba-tiba ya gue tuh udah tahu banget karakter dia dari zaman dulu, jadi gue udah nggak aneh kalau sekarang dia kayak suka tantrum, suka gimana gue udah nggak aneh. Udah kenyang lah ya. Udah tahu lah maksudnya dia kayak gimana. Jadi gue tuh kalau ada orang yang kena masalah sama dia, gue cuma menikmati. Jadi gue udah nggak ini. Tapi kalau ditanya gue kenapa gue berada di dokter Reza, di sisinya dokter Reza, karena gue ngerasa ya gue ngeiniin pembuliannya aja sih, kayak ngebela. Iya, tapi dulu kan lu temenan, berarti sekarang udah nggak temenan? Udah lama, gue udah sekitar 6 tahunan, gue udah nggak, bahkan gue udah putus komunikasi, gue blok-blokin semuanya. Terus netizen bilang katanya gue dilepeh, gue ditendang. Nggak ada sayang, aku yang ngeblok beliau, aku yang apa-apa sama beliau, udah aku pergi, sampai dia ngubungin asisten aku, sampai yang
bilangin tuh sama bos lu gini. Terus asistenku bilang, gue nggak peduli itu urusan lu sama dia, udah diblok juga sama manajer. Jadi dia tuh nggak suka kalau bermasalah dia merasa di posisi yang kalah, itu nggak bisa. Jadi dengan gue blok itu mungkin dia merasa anjing nih gue di blok. Terus bilang, Tapi bukannya cewek gitu ya Madela ya? Kenapa? Cewek tuh selalu pengen menang kan? Iya. Tuh. Kayaknya emang ini dah naluri cewek aja, sedangkan kita kan kalau cowok kan tapi enggak mas cowok bukan. Kalau kita cowok tuh membela sesama teman kita. Tidak semua gini. Kalau misalkan Dela nih, misalkan oke, tapi dia salah. Misalkan tapi dia masih mau mengakui kesalahannya. Bukan yang kayak dia udah tahu salah, tapi dia tetap maunya menang gitu. Itu kan beda. Itu lebih pacaran. Ya, itu lebih kalau gue yang merasa gue menang ya pas sama pasangan gue. Kalau sama temen, keluarga enggak. Kalau dia kan mau sama temen, mau sama siapa, tetap aja dia harus menang. Gitu. Dia harus yang benar gitu. Gitu. Nah dari pihak satunya lagi, siapa Reza Gladys ya? Itu lu sedekat apa? Gue tuh deket terakhir, dokternya itu sama dokter Reza itu sekitar 10 bulanan, hampir setahun. Baru dong itu? Ya awalnya gue di endorse skincare-nya dia, terus ya udahlah, habis gitu-gitu. Kan kalau dia suka nyentil-nyentil aja gitu kalau apapun itu. Nah terusan udahlah. Cuman gue ngeliat dari kasusnya itu kayak, emang dia itu dari dulu selalu ngata-ngatain orang miskin, selalu ngatain orang gembel, selalu ngatain orang apalah. Terus pokoknya nggak jauh-jauh dari kata binatang, miskin, gembel, itu tuh udah selalu terungkap, terucap dari mulutnya itu. Berantem sama siapapun itu sama. Jadi makanya gue ngerasa memang udah saatnya kita stop bully gitu. Maksudnya stop kayak gitu-gitu di sosial media. Nah, Kak Fitri sama Kak Dr. Reza ini dia berani speak up. Orang yang pertama kali berani ngelawan dia. Sebelum-sebelumnya kan orang artis-artis aja diem aja. Mau dikatain nama dia aja dia diem. Karena mereka ya cari aman aja udahlah daripada gue. Tapi dunia artis tuh emang suka gitu ya, sikut-sikutannya. Di balik layar juga ya, ini kan kalau ini udah keluar ke publik ya. Udah pasti sikut-sikutan lah. Di dunia stand up gitu Bang? Enggak, kami solidaritasnya tuh tinggi. Iya, sangat tinggi. Stand up iya. Ada satu bermasalah, semua tuh support. Oh kayak Gojek jatuhannya ya. Tapi ini elit juga gitu, kayak Gojek elit, kita juga elit gitu. Okay. Sama-sama elit. Ya pokoknya mereka ini apa namanya? Mas ketawa mulu nih Mas. Makanya dia tuh ini apa namanya? Iya memang solidaritasnya memang mereka tinggi kayak memang kalau stand up. Coba ada satu gosip tapi namanya samarin tentang dibalik entertain apa? Yang kita nggak tahu. Oh kalau menurut gue tentang berantem gitu juga maksudnya. Tentang berantem. Misalkan ada si artis si A berantem sama si artis B, masalahnya ini, tapi samarin aja namanya gitu. Jatuhannya gue kayak lebih turat tau di sini. Kan iya tujuannya begitu. Kamu kan tau banyak, makanya kita kepo. Gitu ya. Apa ya? Oh enggak lah, cowok-cowok belok aja lah ya. Cowok-cowok belok. Misalkan gini. Dia sosok normal gitu kan, udah punya istri, udah punya anak, di luar tetap beli laki, ya kan. Entertain banyak sekali. Wow. Banyak sekali. Inisialnya F. Firza. Gua. Sumpah gue tuh merasa rusa gitu, tapi kayaknya ada macan sekeliling gue kayak mau dimakan. Gue rasa mau dimakan. Kayak gitu kalau di antara itu udah biasa lah. Saling sikut juga, mereka di depan berpura-pura baik, padahal di belakang mah ngejelekin. Gitu. Ya udahlah udah biasa. Sebenarnya bukan hanya di entertain, di setiap pekerjaan manapun ada aja kan gitu. Tapi gue tuh ada beberapa momen dengar cerita tentang entertain tuh lebih liar aja gitu, saling sikut-sikutnya gitu. Iya sih, maksudnya ya gue juga ngerasa kayak begitu dan di dunia makeup artist pun sama loh. Maksudnya gue merasakan hal yang sama, makanya gue tuh hampir jarang kayak ya dekat sama makeup artist yang senior sering masih chat-chatan, tapi kalau untuk kayak pergi main bareng itu gue tak pernah. Gue lebih baik di rumah aja. Kalau makeup artist ngejelekinnya gimana? Jangan sama dia tuh. Dia mukanya pakai areng. Ya kali ya. Ini diteken-teken, pala saya mundur gitu kan. Enggak sih, maksudnya kalau di makeup artist tuh nggak ada. Cuman kadang-kadang tiba-tiba mungkin ya. Kalau saya kan sekarang udah jarang makeup juga. Mungkin yang tadinya misalkan makeupnya sama kamu misalkan, terus tiba-tiba makeupnya sama dia gitu. Terus lu udah nggak dipakai lagi nih. Tapi lu curious kayak lu penasaran ada apa sih sama gue gitu. Perasaan gue tidak pernah melakukan kesalahan apapun, bla bla segala macam. Tiba-tiba kok dipakai dia gitu, akhirnya pakai dia mulu gitu. Itu yang bingung gitu. Pasti kan ada sesuatu kan. Itu baper aja kalau itu.
Iya, feelingnya lagi jelek aja akhirnya. Feeling kita buffer, apa mungkin memang orang itunya udah bosan sama kita gitu ya, mau pakai yang lain, mungkin pakai suasana yang baru gitu-gitu. Ya itu sih, mungkin baper dari salah satu orangnya apa gimana. Kalau gue sih mikirnya ya, kalau misalkan orang udah nggak mau make up sama gue, ya udahlah memang bukan rezeki gue kok gitu, masih banyak di luar kan yang rezeki yang lain gitu. Kalau gue kayak begitu. Kalau gue rezeki mah ada aja. Iya, gue kan nggak pernah berpikir jelek ke orang, walaupun orang kayak gimana tuh kayak udah bodo amat nanti juga. Gue tuh percaya hukum Taburto itu berlaku. Bener sih. Ini lu beneran nggak make up lagi? Make Masih. up. Tapi gue nggak yang dulu tuh gue bener-bener ke artis-artis banget gitu. Karena kalau sekarang gue lebih ke kayak banyak sosialita gitu, ibu-ibu pejabat juga, terus kayak ya gitu-gitu. Kalau ke artis ya 1-2 masih yang teman-teman yang deket-deket gitu. Lu pernah nggak lagi make upin gitu ditanya kayak gini, Mas jangan bela-bela itu dong. Saya nggak suka nih sama pendapat Mas gitu. Oh enggak. Secara langsung nggak? Nggak ada. Kalau di sosial media kayak gitu? Oh enggak ada. Mereka bahkan malah gini. Terus gimana kemarin Rian kasusnya itu gini. Tapi bahkan banyak yang benci sama si terdakwa sih. Maksud aku tuh kayak karena kan mulutnya tuh kayak mulutnya memang terlalu lantam ya, terlalu kayak mereka tuh dia tuh kayak so jago di pokoknya jagat entertain itu adalah dia gitu yang seolah-olah dia yang mempunyai peran penting gitu. Jadi ya kalau dulu kan ada almarhum Jupe kan, jadi dia kan nggak berani. Terus setelah almarhum Jupe udah nggak ada, dia merasa kayak gimana gitu. Tapi sebenarnya ceritanya tuh gimana sih Kak? Iya, dari situ tuh belum ketahuan Intinya. cerita benernya. Cerita Masalah perskincarean ini sampai ada di aku tuh nggak tahu persidangan. kalau masalah perskincareannya, katanya ada. Kok nggak tahu tapi bela-bela sih? Gini, gue tuh bukan ngebela itu, gue ngebela pembuliannya. Gue tuh ngebela pembulian karena kan di situ pasalnya ada pencemaran nama baik, ada pembulian kayak gitu-gitu. Sampai ada katanya ada uang apa itu namanya? Uang panai. TPPU, uang panai kawinan kali ya. Judes banget ya mukanya. TPPU. Iya, pokoknya kayak diduga tindak pencucian uang Oh katanya. iya. Seperti itu udah tuh. Nah, gue tuh kan nggak ngerti. Tiba-tiba ternyata katanya ada duit masuk ke rekening perumahan. Karena gue tuh ngeliatin di sidang kan. Gue juga nonton di sidang doang. Ini kata sidang ya, bukan kata gue. Karena gue nonton. Ya lu juga pada ngeliat di TikTok kan nanti kalau misalkan gue bohong gitu kan. Ya udah katanya ada duit masuk, tapi dibilangnya kata si terdakwa itu duit endorse. Nah, tapi yang gue bingung 4M terus endorse, tapi nggak ada hitam di atas putih. Masuk akal nggak sih kalau menurut? Gak ada SPK gitu ya? Iya, nggak ada di hitam di atas Oh mungkin putih. pertemanan. Iya, katanya atas dasar kepercayaan. Tapi yang gue heran lagi, kalau dia memang endorse itu endorse, masa endorse-nya disuruhnya ngejelek-jelekin? Ya enggak. Yang namanya endorse itu kita nge-review, "Hai guys, aku tuh pakai ini loh, gini." Padahal dia nggak pakai itu kan sebenarnya. Dia pakai skincare punya dia sendiri mungkin yang mahal ya kan. Terus bilang, "Ya aku pakai ini gini." Masa guys jangan beli ini ya, ini jelek banget, ini overclaim, ini harganya overprice, segala macam. Nggak ada dong, lu dibayar untuk itu. Endorse kan? mah nggak gitu, endorse yang gini. Teman-teman, jangan lupa pakai ini. Nah. Ada ukuran 0,1, 0,3, dan juga ada ukuran 0,4. Dan jangan lupa kalau mau happy langsung minum ini, ya kan? Broxman. Tadi sampai mana? Sampai ini, apa namanya, endorse, masa endorse-nya begitu. Ya maksud gue itu kan dia kan bawa tuh, gue lihat di sidang kemarin dia bawa setumpuk perjanjian endorse dengan brand-brand lain. Kok dia tidak bisa membawa bukti surat kerjasamanya sama si endorse itu loh, maksudnya. Tapi dia bilang katanya atas kepercayaan lisan, tapi kan ada percakapan yang tentang masalah si asistennya sama itunya, percakapan sama si owner skincare, segala macem. Hilang. Ah? Ada nggak bukti percakapan? Ada. Semua ada. Maksud aku tuh yang gue bingung itu endorse, tapi kenapa endorse-nya kok jelek-jelekin gitu? Emang ada orang ngebayar QOL atau nggak? Tapi emang berarti endorse tuh dia dibayar buat ngejelekin atau dia dibayar untuk stop ngejelekin? Ya itu nggak tahu. Tapi bilangnya endorse gitu, bilangnya endorse. Berarti awalnya dia ngejelek-jelekin kan, ngejelek-jelekin terus dibayar untuk stop ngejelekin gitu. Emang ada endorse kayak begitu? Itu bukan endorse sebutannya dong. Iya sih. Mana ada? Buzzer itu namanya. Iya, aku nggak tahu itu namanya apa. Maksudnya orang nge-endorse ngasih duit. Misalkan lu punya duit, endorse gue nih. Masa lu bilang, udah jelek-jelekin aja produk gue nih, gue bayar lu sekian gitu. Ya nggak mungkin dong. Mungkin ya, maksud gua dari omongan lu tuh mungkin nggak mungkin gitu. Paham nggak?
Tapi mungkin juga, mungkin ada yang di endorse untuk ngejelekin, mungkin ada gitu. Ya tapi kan yang bayar yang punya produk, kecuali yang bayar orang lain. Oh, ya nggak paham gue. Jadi gini, yang bayar itu yang punya produk. Enggak, gue kira ada kompetitor Oh yang enggak. mengendorse untuk menjelekan. Makanya kan kata gue mungkin tadi. Oh enggak, ini Yang orang punya yang produk. punya brand, yang punya produk, ngasih duit ke dia, tapi dia bilang katanya buat endorse. Oh, paham. Terus endorse-nya masa terus tapi dijelek-jelekin mulu. Berarti endorse itu ngejelek-jelekin produk. Berarti Iya, kalau itu nggak masuk akal. udah nggak ada pemerasan gitu ya kak, udah dihapus ya kata pemerasan itu. Maksudnya masalah tentang kalau awalnya kan pemerasan kan, Iya. berarti udah dihapus tuh. Aku sih nggak tahu. Pokoknya pengakuan si terdakwa itu katanya itu endorse. Yang gue tahu, gue kan ya, gue juga suka kasih talent KOL kan. ke Iya. orang-orang. Tapi nggak pernah ada briefing kalau endorse yang terjelekin produk gue ya. Terus untungnya apa? Terus dengan dia mengeluarkan duit sebesar itu terus untuk ngejelekin. Tapi katanya ada lagi bilang katanya produknya jelek sehingga dia harus ngebagus-bagusin. Itu juga kan berarti tapi produknya nggak pernah dibagus-bagusin juga. Malah diserang ya? Iya, makanya gue tuh bingung gitu. Ini tuh kayak gimana? Makanya aku tuh nggak mau ikut campur masalah skincare lah karena saya nggak ngerti itu bukan ranah saya untuk mengomentari itu gitu. Makanya aku lebih kayak gue juga pernah ngerasain ini dibully kayak gini. Gue sampai 4 tahun gue kena mental gitu. Sampai gue nggak bisa beraktivitas, sampai gue stop nge-YouTube, stop ngapa-ngapain gitu-gitu. Tapi lu nonton nggak? Ngikutin nggak? Gue ngikutin, tapi Baca nggak? cuman seliuran FYP TikTok gitu loh. Kan gue tuh kalau makan tuh suka harus nonton sesuatu. Nah biasa gue tuh bukan TikTok kan. Apalagi tiap Kamis tuh FYP-nya tentang itu terus kan. Gue tontonin sampai yang dia berantem sama ini apa jaksa. Nah itu yang gue nonton tuh berantem sama jaksa tuh. Gue ngikutin cuman nggak terlalu mendalami sih. Tapi lu baca komentar nggak? Gue penasaran Baca. sudut pandang dari ini deh. Dari apa namanya, orang umum. Sudut pandangnya tuh apa Kita tuh? nggak, kayaknya udah nggak bisa bedain ya kak. Nggak bisa Mana bedain. komen umum Karena sama mana komen orang beneran orang, mana komen buzzer gitu. Kita nggak bisa bedain karena di sini dia buzzernya kenceng gitu. Jadi kayak susah ngebedain mana manusia beneran dan mana manusia suruhan gitu. Kita bingung sekarang ini. Sidang belum ketok palu. Belum, masih lama kayaknya. Kesimpulannya banyak, ada nggak sih kalau di sidang gitu kesimpulannya itu udah ini? berapa kali sidang sih kak? Aku lupa, tapi Udah 5 bulan ya? Minggu depan udah mau 6 bulan ya. 6 bulan ya? Minggu depan Udah lama itu kesaksian apa ya, ahli ya? Ahli. Aku nggak ngikutin. Kemarin kan kesaksian fakta, ini kita kesaksian ahli. Berarti minggu depan terakhir sidangnya? Enggak, masih panjang. Biasanya kalau udah dari ahli biasanya ke mana ya? Pembelaan kan, biasanya pembelaan terdakwa, pembelaan biasanya ini apa? Tapi ngebahas yang Karian dibully. Itu dibully. Ceritain dong. Oh iya apa? Dulu tuh aku pernah dibully. Jadi gara-gara aku tuh waktu itu dia itu lagi bunting anak kedua, lagi ngidam anak kedua. Terus ngidam Sama siapa? ada sama lakinya yang kedua. Ah. Nah, terus habis gitu udah tuh tiba-tiba dia tuh ngidam itu yang parah banget sampai badannya kurus, terus kayak kurus. Nah, posisi saat aku di situ lagi berantem sama dia. Karena aku tuh kalau berantem setahun balikan, ntar 2 tahun berantem balikan lagi. Namanya berteman udah lama, gue berteman udah 20 tahunan. Nah, terus tiba-tiba teman gue si Arul bilang, "Pokoknya lu kesini deh ke apartemen." Kenapa? Udah maafin dia deh, kasihan tau dia sekarang udah kurus gini. Datanglah gue. Yuk, terus dia minta maaf, ya udah gue maafin gini. Cariin kerja dong gue gini. Terus kerja apa? Endorse gitu. Ya udah gue ada endorse skincare, lu mau nggak? Ya udah berapa? Lu berapa budgetnya? Saat itu kan masih zaman dulu kan, 18 juta sebulan katanya. Oh ya udah. Tapi 18 juta kayaknya kemurahan deh gue gitu. Gue ajuin aja 50 juta ya, tapi lu 40 juta, gue 10 juta. Iya. Ya masuk akal lah ya. Iya, Gitu. Dari dia 18 juta dong. Gue dapat 50 juta, gue 10, dia 40. Udah deh, Cong, lu kayak nggak tahu gue aja, udah deh aman gitu. Kan gue ngomongnya by phone kan. Nah, udah setelah itu tiba-tiba udah tuh orang pihak skincare-nya udah approve, udah ditransfer ke gue, terus gitu udah tiba-tiba langsung gue transfer balik ke dia 40. Udah ya udah gue transfer. Besok kita bikin endorse-nya ya gini-gini. Ya udah. Tiba-tiba dia transfer gue 1,5. Lah ini duit apa? Kan lu udah transfer gue. Potongan yang tadi 10 tadi. Bilang buat jajan lo. Nambah kan? Iya. Ditambahin 1,5 kan? Iya, terus bilang, "Oh,
tumben nih orang baik banget. Biasanya nggak pernah sama sekali. Udah tuh tiba-tiba, udah dia baru kenal sama Kak Fitri. Kenal sama Kak Fitri, gue kenal kakak-kakaan baru kayak Raya gini-gini, ntar gue kenalin ya. Oh iya ntar dikenalin. Kali aja dia mau make up sama lo gini-gini. Ya udah. Pergilah ke Jepang sama Kak Fitri. Pulang-pulang dari Jepang, dia maki-maki gue. Semua kebun binatang keluar dari mulutnya kayak, anjing lu apa segala macem. Lu gak tahu diri, lu nilep duit gue ya 11,5 juta. Nilep. Itu yang gue gak, kenapa kok dia bisa kayak begitu gitu. Langsung ku maki lagi. Ini lagi nih segala macam yang kayak. Gue maki-maki lebih gila lagi. Terus bilang, udah tuh, aku langsung tutup, aku blok semuanya. Semuanya Instagram apa aku blok udah. Tiba-tiba orang brandnya hubungin aku, Karian, KNM minta uangnya balik lagi, gini segala macam. Oh balik lagi nggak masalah. Aku langsung transfer saat itu juga. Saya langsung transfer lagi 11,5 juta. Saya udah nggak mau ada urusan lagi dengan apapun yang terjadi dengan skincare ini. Itu bukan urusan saya lagi. Oke, kamu handle sendiri. Udah setelah itu udah tiba-tiba, si perempuan itu langsung telepon si owner skincare. Mbak, perpanjang aja 3 bulan. Kalau sama Rian kan 50 juta. Kalau sama aku langsung 45 juta ya, tapi ngambil 3 bulan. Oh iya Mbak, gini dengan ini segala macam lah. Tiba-tiba belum nyampe 1 bulan, owner skincare nangis. Karian tolongin aku. Kenapa Mbak? Dia nggak mau posting, uangku dibawa lari. Langsung bilang, makan lu. Loh emang nggak ada SPK atau apa? Nggak ada. Ya harusnya kan tanda tangan kontrak. Enggak, karena kalau orang dulu nama brandnya Helwa itu percayanya kayak kepercayaan ke aku. Jadi aku kan bisa mengendalikan artis itu kan. Nah terus karena itu dulu tuh belum ada kayak kontrak-kontrak. Karena dia bukan BA. Karena dia cuma endorse aja. Dia nggak ada hitam di atas putih. Nah itu cuman kayak gitu doang. Kecuali yang BA gitu. Kecuali yang BA baru kayak kamu brand ambassador itu setahun. Itu baru biasanya ada ininya kan. Ada hitam di atas putih. Dia kan cuma review aja setiap hari gitu. Seminggu berapa kali gitu doang. Udah, orangnya kemarin telepon aku lagi. Orang brand itu sampai brandnya hancur. Diiniin juga sama dia. Nah, terus begitu udah, tiba-tiba nelpon aku. Rian gue minta maaf ya. Kemarin belum lama. Minta maaf ya. Waktu itu gue gini. Makan tuh gue bilang gitu. Ya lu bantuin gue lagi ya sekarang. Gini. Gue sekarang bikin skincare yang baru. Gini. Oh ya udah. Gitu. Lo terus yang dibulinya mana itu? Dia kan ditanya cerita awal dibully. Ya itu gue di situ kayak diserang Pak ininya. Oh itu sempet naik ke sosmed. Oh naik. Dia maki-maki. Dia bilang tukang nilep duit lah apa segala macam. Terus orang pun nyerang gue ngerasa kayak gue kan belum terlalu ini sama sosial media kan. Gue tuh kayak dulu ya udah gue nggak terlalu sekuat sekarang gitu. Kalau sekarang mah ada yang ngebully gue bully balik. Sekarang kayak pertama tuh lu baca tuh komen tiba-tiba kayak misalkan maaf ya, bencong lu ikut-ikutan doang gitu. Apa yang lu rasain? Sakit hati nggak? Ya satu sakit hati karena gue tidak merasa apa yang mereka tuduhkan. Terus nilep duit. Kan semuanya juga ada percakapannya di telepon waktu itu. Ada obrolan di depan. Karena ya ngapain orang sesama teman, sahabat, ngapain direkam-rekam. Habis itu udah gue dibilang penipu segala macem lah, ono ini. Semuanya dikata-katain terus jarang sampai gue. Dari situ gue stop, gue stop ngapain YouTube, gue stop make up sampai gue bener-bener udah deh, gue sampai ke dokter segala macem dan itu sembuh gue 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Ada pikiran kayak, gue bunuh diri apa ya gitu, ada nggak? Kalau apa mati gue nih? Gitu. Bunuh diri kayaknya enggak deh, karena gue kayaknya bukan penyakit yang kayak yang parah-parah kayak sampai gimana, itu mungkin gejala awal mungkin ya, karena itu mah karena akibat nggak kuat aja dari serangan orang-orang. Karena gue bacain dulu. Kalau sekarang mah gue bacain memang, tapi alah udah. Gue lihat dulu mukanya yang ngatain gue, alah mukanya juga begini gitu. Alah, kalau yang mukanya enak di roasting, gue roasting balik. Gue kata-katain lagi. Gue kata-katain tuh apa segala macam. Sekarang gue nggak pernah ini. Karena ada tuh gue di Australia kalau nggak salah, namanya ada Amanda Todd, lu cari dah. Jadi si Amanda Todd itu korban bullying juga. Banyak sih bullying. Sampai pindah rumah dia gitu. Ketika udah pindah rumah, nggak taunya dari sekolah yang lama dikasih tahu si orang ini dulu gini. Akhirnya percobaan bunuh diri dia. Bahaya lo bullying tuh bener. Iya, apalagi di Korea. Di Korea juga benar. Itu banyak banget. Makanya stop bullying. Pokoknya bully itu bener-bener
ini deh. Kalau kita yang udah kuat lah kayak lu gitu dibully-bully alah gitu. Kalau kan orangnya bercandaan kan. Bercanda. Ya udah, Tahu. itu biasa aja gitu. Tapi kalau orang-orang yang nggak kuat gitu kayak ya kasihan kan. Kayak gue dulu di awal-awal gue ngerasa gue nggak kuat, ya udah gitu. Ya mau boleh nge-vape. Boleh nge-vape aja. Boleh aja. Boleh. Vape aja kok. Soalnya ada alkohol juga, ada candy juga. Ada candy juga. Tapi berarti kalian sekarang lebih sabar nggak atau makin gak sabaran gitu? Oh sekarang makin gardan, makin gak sabaran. Jadi pokoknya sabarnya sekarang udah tipis tisu ya? Nggak ada kesabarannya sekarang. Oh nggak ada? Udah nggak ada. Tisu pun udah nggak ada. Jadi kalau ada orang yang segini kali nih. Setipis ini setipis kayaknya. 0,1. Tipis tapi aman. Asoy. Berasa nggak pakai. Berasa nggak pakai. Ini paling enak. Benar. Dan tidak beraroma. Tidak beraroma. Benar. Ya. Emang lu cium Kak? Hah? Emang lu pernah cium? Orang pernah gue jadiin topi ya. Nah terus habis gitu tuh sekarang tuh aku kalau ada orang yang nge-hate aku, ku hate balik, ku hajar balik, maksudnya ku roasting balik, ku posting. Tapi kan sebenarnya yang paling enak tuh adalah diemin aja tau. Kalau didiemin semakin. Kalau sekali kita diemin, oke, orangnya juga diem gitu kan. Kalau ini ntar ada dia ini lagi, muncul lagi, oh gua hajar. Justru yang seru tuh ini dulu Kiki Saputri. Dia dibully orang tuh. Terus abis itu orangnya tuh di DM sama si Kiki. Bilang, ini lagi ada rezeki nih mau ngasih kirimin nomor rekening gitu. Si orang bulinya itu di chat gitu. Terus dikasih sama Kiki duit. Gue lupa berapa nominalnya. Langsung, makasih Kak Kiki, baik banget gitu. Iya, kadang mereka tuh caper doang. Mereka tuh butuh atensi dari kita. Butuh atensi. Kalau dijabanin tuh malah ini. Banyak banget gini. Sebelumnya nge-reply story gue, harian semangat, ini. Ntar ujung-ujungnya di bawah-bawahnya, dasar lu, boti, nggak tahu diri, pansos, gini. Padahal dia ngikutin gue dari 2018. Ini orang kenapa sih, gini. Tiba-tiba ya itulah kegiring-giring opini gitu loh. Maksudnya kayak, makanya sekarang tuh kadang-kadang orang banyak yang, kalau misalkan di TikTok, di mana lah gitu, bukan TikTok aja, banyak banget platform-platform yang bisa membuat orang jadi tergiring opini. Yang tadinya dia lurus-lurus aja, tiba-tiba jadi belok gara-gara giringan opini, ikut benci. Jadi kalau lu dulu waktu zaman cover lagu gitu nggak? Ada yang benci nggak? Banyak dong, sampai sekarang juga ada. Tapi kalau aku mungkin karena zodiak aku Aquarius ya. Udah nyangkut-nyangkutin jadi ya. Jadi aku nggak, kalau aku lagi mood aku balas. Kalau aku nggak mood ya aku biarin aja. Balasnya gimana? Karena sebenarnya gue tuh nggak suka main sosial media sebenarnya ya. Cuman kan tuntutan kita di dunia entertain kan harus main sosial media ya. Kalau misalnya kita follow-followan, gue tuh juga jarang buat story. Yang penting-penting doang. Menurut gue, kita tuh kalau lagi, misalnya kayak liburan gitu. Gue ngerasa bener liburan tuh ketika gue gak posting. Sama, gue juga gak. Bener-bener gue taruh HP-nya. Kalau liburan gak mau foto. Andai pekerjaan kita ini bisa tidak pakai sosial media ya, gue gak akan main sosial media. Ya paling cuman ngupload foto. Itu pun juga sekarang gue rajin ngupload foto, video itu karena kebutuhan kita ya. Di dunia entertain ini ya. Lu apa? Butuh hal yang paling jahat bagus. yang pernah lu rasa, anjing jahat banget sih gitu. Komennya ini sih, nyanyi lagu orang mulu, kapan sih nyanyi lagu sendiri gitu sih. Oh jahat sih, itu nyentuh ke karya sih soalnya. Makanya kan gue langsung bikin karya juga. Terjahat, dibilang bencong HIV. Amin. Lucu lagi tuh. Jadi gue di situ kayak, tapi memang si perempuan ini selalu bilang semua orang yang udah keluar dari, maksudnya yang udah nggak berteman sama dia, endingnya berantem pasti dikatain selalu kata-kata itu. Miskin, gembel, bencong HIV, terus tukang tipu, apa segala itu yang selalu keluar dari. Bahkan yang baru-baru ini ada namanya Renaldi Bermundo juga dikatain kayak begitu, bencong HIV. Terus ada lagi Krisna dikatain kayak begitu. Ada lagi Arul dibilang kata sama hal yang sama. Gue ada pertanyaan bagus nih, menurut gue. Seandainya lu bisa muter waktu ke belakang, apa yang ingin lu perbaikin sama beliau? Nggak ada, lebih baik nggak kenal. Kalau muter waktu ke belakang mendingan Muter ke belakang, nggak pernah kenal, gue nggak mau kenal. Udah, nggak mau kenal. Tapi kan lebih baik dia hidup di negara mana, gue di negara mana gitu. Tapi kan karena dari awal lu bener-bener dari nol kan sama dia, harusnya lu bisa sama-sama saling menguntungkan juga ngerubah dia misalnya Enggak, jadi karena nggak bisa. Enggak, lu ada kesempatan lo kalau muter ke belakang tuh untuk merubah dia. Oh nggak bisa. iya Atau itu untuk maksud gue.
menyetop dulu nggak gitu. bisa. Dia itu nggak bisa diubah sama siapapun. Lu mau orang tuanya kayak, lu mau siapanya, lu nggak bakal bisa ngerubah. Karena udah nggak bisa. Karena udah nggak bisa ini. Karena gue udah tahu banget. Kayak nggak ada gitu. Nggak ada yang bisa ngerubah. Nggak ada. Dia itu nggak bisa dirubah. Atau gini, gue balik lagi. Lu bukan meninggal. Lu tidur nih ntar malam. Bangun. Lu ada di tubuh dia. Apa yang bakal lu lakuin? Bangun, saya di tubuh dia. Lu jadi dia. Lu jadi dia tiba-tiba. Jadi dia. Iya. Apa yang bakal lu lakuin? Ya buka micet gue. Ngapain? Jula-juli. Terlalu jahat sih. Ya kan gue jadi perempuan kan. Ya udah. Udah itu aja. Udah lah. Gue pengen tidur siang kayaknya nih. Ngapain tidur siang? Apa? Mau nggak tidur siang? Nah normal. Lu Pria tidur siang di sini. ya nggak normal lah orang tidurnya sendiri. Masa pria normal sama gitar Kan? tidurnya? Mau dimangsa nih gue. Lu nggak butuh teman emang? Enggak butuh. Gua cuma Kamar nemenin aja lah doang. sebelah sono, keluar aja kayaknya dah. Bro, kita minum ini dulu gitu. Gue mau dimabokin nih kayaknya nih. Bro, kita minum ini dulu dong. Kan sebelum gue balik kan. Kayaknya gue mau dibungkus dah. Tapi mau nggak? Mau Ayo nggak? kita minum dulu, mau gue. Abis punya gue. Ya, Cepet banget ambil abis ya. lagi. Gila haus banget lo. Kayaknya lu aus deh. Tapi ini endol loh. Nayang loh, ini Nggak tahu ya, untuk orang yang nggak suka begitu Ini lagi ya. yang manis banget, ini pas sih menurut gue. Ya, tapi ini Bagi gue ya. enak, ada flavornya gitu loh, ada rasanya. Tapi nggak begitu manis. Iya. Kalau lu tuh emang gak terlalu suka manis? Gue suka semua. Oh iya, suka semua. Lu pemakan segala. Cheers! Cheers.